Selamat pagi pemirsa, bersama saya Anissa Jama dalam Warta Berita Terkini. Selama 5 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam menyampaikan berita yang terakurat dan terpercaya. Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan merupakan isu yang banyak menjadi tuntutan masyarakat yang menginginkan kenyamanan dalam hidup. Masyarakat masih mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani pencemaran udara, khususnya di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oleh karenanya, perlu adanya pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta penegakan hukum terhadap segala tindakan yang pelaksanaannya memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap keseimbangan alam, yang sesuai dengan regulasi yang diterapkan saat ini di Indonesia. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah DKI Jakarta. Pentingnya lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan sangat baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan berkelanjutan, dan asas keadilan. Strategi yang terus diambil pemerintah dengan menggunakan pendekatan multi-door system untuk menimbulkan efek jerah terhadap pelaku pengerusakan lingkungan serta kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran udara di Indonesia, yang salah satunya dengan menetapkan kebijakan dan regulasi yang tegas. Polusi udara merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia. Polusi udara dapat berasal dari beberapa sumber seperti aktivitas industri, asap kendaraan, dan asap rokok, serta kondisi alam seperti aktivitas vulkanik. Adapun dampak polusi udara pada manusia berbeda-beda yang didasarkan pada sistem imun dan sensitivitas seseorang menurut Air Quality Life Index atau AQLI. Rata-rata orang Indonesia diperkirakan dapat kehilangan 2,5 tahun dari usia harapan hidupnya akibat polusi udara. Secara umum, dampak polusi udara pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek umumnya merupakan efek sementara yang akan menghilang jika polutan menghilang atau dengan menggunakan pengobatan ringan. Salah satu contohnya yaitu iritasi pada mata. Sedangkan dampak jangka panjang umumnya dikarenakan paparan polusi udara selama bertahun-tahun dengan jumlah yang terlalu besar. Dampak buruknya tidak langsung muncul namun terakumulasi sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Salah satu contohnya yaitu kanker paru-paru. Pencemaran udara dapat berdampak pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan. Beberapa dampak pencemaran udara antara lain gangguan pernapasan, iritasi mata dan tenggorokan, penyakit jantung, kanker bagian organ, keguguran dan autisme, penurunan hasil pertanian, kerusakan properti, misalnya bahan logam menjadi karatan, gangguan estetika misalnya bau, penurunan kemampuan penglihatan jarak jauh. Bagi pemerintah agar segera membuat kajian komprehensif sebagai langkah pertama demi mengetahui sumber utama polusi untuk solusi jangka pendek, yakni dengan penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, insentif penggunaan kendaraan umum, kendaraan listrik, serta insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi dengan mengganti mesin produksi menjadi lebih ramah lingkungan.